ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang perang Khaybar. Perang Khaybar yang terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua terjadi setelah Bai'atur Ridwan. Sebelum kita membahas masuk ke sana, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat-humul malaikah wa zakarahumullah fima indah. Hadis ini menghimpun beberapa sebab dan beberapa akibat. Jadi ada sebab, ada akibatnya. Yang pertama adalah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ijtama'a artinya berkumpul. Berkumpul itu dalam bahasa Arab ada ijtama'a, ada ikhtafala. Kalau ijtama'a, kalau kita menyebutkan masyarakat, maka masyarakat dalam bahasa Arab disebut dengan mujtama'. Jadi mujtama' yang hatinya terhimpun dalam kebaikan, maka disebut oleh Allah sebagai al-mujtama'. Tapi dalam hadis ini majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum ya berkumpul fi baitin min buyutillah. Jadi yang disyariatkan adalah yang utama berkumpul di masjid fi baitin, tapi para muhaddisin menjelaskan karena kata yang dipakai adalah fi baitin, pakai tanwin itu menunjukkan kata bendanya mubham. Mubham itu sangat umum. Rumah yang mana? Ya, rumah yang mana? Maka dijelaskan fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid ini disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kiblat itu arah kita salat, namanya kiblat. Dan kiblat kita adalah Ka'bah. Nah, kalau Ka'bah yang membangun bukan manusia. Yang membangun adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang
himpun di rumahnya Allah Ta'ala. Itu yang pertama, niatnya adalah untuk kebaikan. Yang kedua, yatluna kitaballah. Yatlu dari kata tilawah. Tilawah itu kalau kita membaca, maka mata kita akan mengikuti tulisan. Namanya tilawah. Bukan tulisan yang mengikuti mata, tapi mata kita yang mengikuti tulisan. Artinya bahwa orang yang tilawah Quran berarti tidak hanya lafaz saja, tetapi mengikutinya, ittiba kepadanya, beramal dengannya. Itu namanya tilawah. Jadi tilawah itu bukan hanya baca Quran ya. Tilawah itu ittiba, mengikuti, membacanya dan mengikutinya. Nah, itu namanya disebut dengan tilawah. Ya, jadi kalau kita belajar sirah nabawiyah, yang diisi bukan pengetahuan kita, kognitif kita, tetapi pengetahuan itu ada yang kita rasakan, lalu dengan rasa itu disebut dengan iman. Dari iman itu kita beramal. Ya, jangan berhenti di wilayah ilmu, tapi masuklah ke wilayah amal. Jadi yang pertama tadi adalah berkumpul di rumah Allah. Yang kedua adalah tilawah, membaca, mengikutinya, berarti beramal. Yang ketiga, Rasulullah menyampaikan bahwa yatluna kitaballah, yang dibaca adalah Quran. Nah, jadi kata Iqra di dalam surat Al-Alaq itu mengarah kemana? Membaca ke makna seluruhan bacaan atau mengarah kepada Al-Quran? Nah, mengarah kepada Al-Quran. Karena apa? Karena ujung daripada Iqra bismi rabbikal alaq itu artinya adalah wasjud waqtarib. Membuat orang sujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibaca itu adalah Al-Qur'an, bukan majalah. Apalagi majalah Tempo. Ya, Tempo dulu. Yang pertama berkumpul, yang kedua adalah yatluna kitaballah. Dan yang ketiga adalah wa yatadarasunahu bainahum. Tadarus. Kita kalau di bulan Ramadan menyebutnya tadarus. Lalu apa bedanya antara tilawah dengan tadarus? Ada yang pernah baca? Bapak Ibu? Apa beda antara tilawah dengan tadarus? Tadarus artinya ketika kita sudah membaca Al-Quran, setelah kita membaca, kita mencari makna di balik bacaan kita itu. Dalam bahasa Arab disebut makna ma wara'adz-dzawahir, makna yang ada di belakang yang tampak. Ayat itu kan tampak, tapi apa maknanya? Salat itu kan tampak, tapi apa makna salat? Wudu itu nampak, apa makna berwudu? Nikah itu tampak, tapi apa makna pernikahan itu? Ya tadarasunahu, dia memahami makna-maknanya tidak hanya dengan ilmu saja, tapi sampai ke hatinya. Jadi wa yatadarasunahu bainahum. Wazan yang dipakai dalam bahasa Arab itu ada bentuk pola penggunaan kata. Yatadarasunahu. Yatadaras
artinya yatafa'al, saling. Jadi tidak satu orang, tapi beberapa orang. Saya bertanya, panjenengan menjawab. Itu namanya tadarus, berdiskusi. Itu namanya tadarus. Nah, tadarus. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Berkumpul di rumah Allah. Yang kedua tilawah. Yang ketiga tadarus. Lalu apa yang didapatkan dari orang yang berkumpul tilawah dan tadarus? Illa nazalat alaihimus sakinah. Nah, orang jadi dibagi sakinah wa ghasyiyat humur rahmah, yang ketiga wa haffat malaikatu wa zakarahumullah fima indah. Orang yang berkumpul di rumah Allah akan mendapatkan pertama sakinah. Sakinah itu kalau kita baca Quran ada namanya sukun. Sukun itu artinya apa, Pak? Berhenti, tenang. Jadi kalau orang berhenti kan gak ribut. Lagi ribut gitu ya, berhenti. Ya gak ada lagi suara. Itu namanya sakinah. Jadi sakinah itu membawa hati seseorang benar-benar nyaman. Nyaman itu bukan berarti tanpa masalah, Pak. Nabi Muhammad mulai dari kenabian sampai beliau wafat, dari satu masalah ke masalah berikutnya. Kalau demikian berarti kan Nabi tidak punya sakinah. Bukan, Pak. Sakinah yang dimaksud itu adalah iman. Dalam bahasa kita disebut dengan aman. Jadi aman itu sebenarnya dari bahasa Arab yang namanya adalah aman. Aman itu artinya dia tidak bersandar kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat dia sakinah. Dia tidak khawatir, dia tidak takut. Makanya kata Rasulullah SAW ketika Abu Bakar bersama Rasulullah, apa kata Abu Bakar Siddiq? Atau kata Rasulullah kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ketika dalam goa, apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? La takhaf, jangan takut, wa la tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Bersama kita, kata Rasulullah. Ini yang disebut dengan sakinah. Jadi orang yang ke masjid itu Allah akan berikan sakinah kepadanya. Itu yang pertama. Jadi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, Allah akan berikan sakinah. Insya Allah masuk masjid itu hutang hilang. Keluar masjid, oh ada lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yatluna kitaballah. Apa yang didapatkan orang yang tilawah? Orang yang tilawah, membaca Quran lalu mengikutinya dan mengamalkan Al-Quran itu, Allah akan berikan kepadanya wa ghasyiyat humur rahmah. Dicurahkan kepadanya rahmat. Jadi ada ibu-ibu mengadu kepada seorang syekh. Ya, saya baca. Kaduannya apa? Katanya begini, saya punya 2 orang anak laki-laki ya syekh. Lalu kata syekhnya, kenapa? 2 orang ini karakternya sangat berbeda. Lalu syekh ini bertanya, apa yang membedakan? Yang membedakan, anak pertama saya itu Masya Allah nuwakal, pakai nun, pakai waw, nakal. Tidak hanya nakal tapi nuwakal, sangat nakal. Tapi anak kedua saya syekh, anak kedua saya itu Masya Allah orangnya tenang,
kuat imannya, rajin ke masjid, hafal Al-Quran. Kenapa wahai Syekh, katanya. Nah, Syekh ini bertanya, apa yang terjadi pada dirimu ketika engkau melahirkan anak pertama? Nah, ibu ini cerita, begini ya Syekh, anak pertama saya dengan suami itu, ini kan awal-awal nikah katanya. Ya, awal-awal nikah masih banyak belajar bagaimana harus berumah tangga. Lalu kata syekhnya, iya kami sering bertengkar, kadang yo sholat, yo kadang yo tidak sholat, kadang baca Al-Quran, kadang yo tidak baca Al-Quran. Berapa lama kamu tidak membaca Al-Quran dari semenjak kamu hamil sampai melahirkan? Yo kadang-kadang. Terus anak yang kedua bagaimana kata Syekh? Jadi anak pertama itu saya kondisinya begitu, yang kedua saya merasa tidak nyaman dengan suami saya. Merasa tidak nyaman dengan suaminya. Tapi dengan anak kedua bagaimana kata Syekhnya? Alhamdulillah saya sudah banyak belajar dengan anak kedua, karena jarak antara anak pertama dengan kedua itu 5 tahun. Anak kedua saya sudah mulai belajar sabar, belajar Al-Quran, tidak meninggalkan sholat, dan saya tahu bagaimana berbakti kepada seorang suami. Kata syekhnya begini, maka sesungguhnya membaca dan mengamalkan Al-Quran itu akan mempengaruhi karakter anak seseorang. Jadi wa ghasyiyathumur rahmah, Allah curahkan rahmat kepada siapa? Orang yang tilawah. Yang ketiga, wa yatadarasunahu bainahum. Apa yang dia dapatkan? Wa humul malaikah, malaikat itu membantangkan sayapnya. Siapa? Orang yang tadarus Al-Quran itu, jenengan ini hadir di majelis ini kan bagian dari tadarus kita. Allah memerintahkan malaikat membentangkan sayapnya. Tidak hanya sampai di sana Pak, wa zakarahumullahu fiman indah. Malaikat ini kan jenengan lihat malaikat duduk di samping kiri kanan? Oh enggak lihat ya? Sama. Saya juga enggak lihat. Tapi Nabi mengatakan hadirnya malaikat di majelis ini. Jadi ada majelis Quran, ada majelis tadarus, maka sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya. Lalu malaikat itu mendoakan, lalu malaikat itu melaporkan kepada Allah, wa zakarahumullah fima indah. Jadi disebut-sebut nama panjenengan fima indah, dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala hari ini. Jadi ada nama orang yang tidak dikenal di bumi tapi sangat masyhur di langit. Kenapa? Karena salah satunya adalah orang yang salah satunya wa yatadarasunahu. Jadi orang yang tadarus Al-Quran fiman inda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sederhana sekali berkumpul di rumah Allah, tilawah, tadarus. Ada 3 yang jika kita dapatkan. Yang pertama diberikan sakinah, dikucurkan rahmat, dan dibentangkan sayap, dan nama-namanya disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berawal dari mana, Pak? Berawal dari perjuangan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau bersolawat itu, kemarin saya sampaikan di Masjid Baitul, kalau orang bersolawat seperti orang yang pakai minyak wangi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Seperti minyak wangi. Bahkan sholawat Ibrahimiyah ini menjadi rukun sholat. Ya, jadi kalau kita tidak baca Allahumma sholli ala Muhammad di tahiyat itu, maka sholat kita tidak syah. Jadi orang yang bersolawat seperti orang yang memakai minyak wangi. Dan orang yang beristighfar sama dengan orang yang berpakaian bajunya kotor lalu dia beristighfar, maka Allah bersihkan pakaiannya. Tapi bagaimana orang yang bajunya kotor pakai minyak wangi? Nah, kan jadi tidak nyaman, bahkan bisa bertambah. Jadi semuanya ada tempatnya. Istighfar itu menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, kita memerlukannya ketika kita berdosa. Dan bersolawat sesungguhnya adalah minyak wangi ketika pakaian kita sudah bersih. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah mengajarkan kita untuk membersihkan pakaian itu. Salah satunya adalah dengan berperang. Sekarang gimana Ustaz? Apa masih bisa berperang? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, perang Khaybar ini pelajaran yang kita dapatkan bahwa karena kan mulai setelah perang Badar, setelah itu perang Uhud. Nah, perang Uhud muncullah orang-orang munafik. Nah, muncul orang munafik setelah perang Uhud. Setelah itu perang Hamratul Asad. Setelah itu perang Khandaq. Masih ada orang munafik? Masih ada. Lanjut ke perjanjian Hudaibiyah, tapi Rasulullah menyeleksi. Tidak boleh ada orang munafik yang berangkat haji ketika itu. Yang berangkat hanya 1.400 orang. Maka terjadilah perjanjian Hudaibiyah dengan orang kafir Quraisy bahwa orang Muslim tidak boleh masuk untuk haji tahun itu. Yang kedua, terjadi gencatan senjata 10 tahun. Yang ketiga, orang Mekah yang masuk Islam harus kembali ke Mekah. Orang yang sudah masuk Islam lalu murtad harus dikembalikan ke Mekah. Maka terjadi berikutnya perjanjian Bai'atur Ridwan. Berbaiat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk taat sepenuhnya kepada Nabi. Maka terjanjilah perjanjian Hudaibiyah. Lalu Nabi pulang sampai di kota Madinah. Ya, karena perjanjian 10 tahun gencatan senjata dengan orang-orang kafir Quraisy, Nabi punya kesempatan menyelesaikan dari internalnya. Siapa? Orang-orang Yahudi. Di mana letak mereka? Letak mereka berada di Khaybar. Khaybar mereka mendirikan apa Pak? Benteng-benteng. Jadi Khaybar ini orang-orang Yahudi tinggal di sana membuat benteng-benteng. Sangat banyak bentengnya. Dan di dalamnya adalah orang-orang Yahudi. Nabi berangkat, Nabi mengatakan tidak boleh berangkat kecuali yang berangkat
di perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya 1.400 orang berangkat, ada yang mengatakan 1.401 orang. Salah satunya adalah Abu Hurairah yang masuk di perang Khaybar. Dan Nabi berangkat, Ibnu Hisam menjelaskan, setelah sampai di Khaybar, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi? Allahumma Rabbus samawat wa ma adlalna wa zabadul ardina wa ma aqlalna wa rabbus syayatin. Ya Allah, penguasa langit dengan segala keteduhannya. Jadi kalau panjenengan berdoa dengan Allahumma, apa bedanya dengan doa dengan Rabbana? Berbeda, Pak. Kalau Allahumma berarti menyanjung Allah. Kalau Rabbana konsekuensinya adalah mengakui tentang pengaturan Allah. Kalau kita mendoa dengan kata Rabbana, berarti kita pasrah kepada Allah dengan semua pengaturan dan ketetapan Allah. Jadi aneh, Pak, kalau orang pakai Rabbana tapi dia tidak apa, Pak? Tidak ridho. Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Ada yang tahu? Kalau ridho terkait dengan pengaturan rizki, apalagi jodoh, mati, orang tua. Saya pingin orang tua saya orang Spanyol, ditetapkan oleh Allah orang Padang. Itu namanya ridho. Istri, gak bisa kita milih, Pak, istri itu. Yo, saya milih loh Ustaz dulu. Siapa bilang? Wong istri itu sudah diambilkan dari tulang rusuk suaminya. Berarti itu pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah kan, istri itu dari mana? Dari tulang rusuk sebelah kiri, dekat hati dan jantung dan mudah dijangkau oleh tangan. Itulah istri. Makanya kita berdoa Rabbana hablana. Kenapa tidak Allahumma hablana? Tapi kenapa Rabbana hablana min azwajina? Karena istri itu pemberian Allah, suami itu pemberian Allah. Jadi kalau Allah yang memberi, pertanyaan saya, kalau Allah yang memberi, pemberian Allah baik atau tidak baik? Mesti baiknya. Nah, pengakuan kita bahwa pemberian Allah itu baik, maka kita berdoa dengan kata Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Anak itu pemberian Allah atau tidak? Pemberian Allah. Rabbana hablana min azwajina, istri, suami, wa dzurriyyatina, keturunan kami. Itu adalah pemberian Allah. Sudahlah terima. Mau hitam, mau krebo, mau pesek, mau orang Irian Jaya, mau orang Sumatera, mau Amerika, mau orang Maroko. Ustadz saya itu Profesor Dr. Turkis Lubis, istrinya orang Maroko. Orang Maroko. Sampai di sini saya sodorkan kepala ayam, langsung lari dia. Karena gulai ayam tadi. Gulai ayam itu diopor ya, kan ada kepalanya. Ternyata di Maroko sana tidak terbiasa kalau masak ada kepala ayam. Yang tidak terbiasa ada kaki ayam. Lari dia. Kok kaki ayam ditaruh di sini? Katanya. Padahal nikmat ketika kita makan ceker gitu. Wah, nikmatnya. Tapi orang Maroko tidak suka. Lari, Ibu Sonia namanya.
Itu pemberian Allah. Nah, di sini bedanya Pak. Ketika Nabi sampai di Khaybar, kenapa Nabi tidak menggunakan kata Rabbana, tapi kata Allahumma? Karena begini Pak, bedanya perang-perang Nabi sebelum perang Khaybar. Kalau sebelumnya Nabi diserang, lalu Nabi menyerang. Kalau di Khaybar, Nabi menyerang lebih dahulu. Tapi Nabi mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib, kalau engkau sampai ke halaman benteng-benteng mereka, kata Rasulullah, ingatkan mereka tentang Allah, didakwahi dulu. Gak boleh langsung diperangi, gak boleh. Didakwahi dahulu. Maka dakwah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Maka memulainya dengan memuji. Makanya kalau dalam surat Al-Qasas 56, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Paman Nabi Abu Thalib, apa kurang cintanya Nabi kepada pamannya tersebut? Tapi apa yang terjadi? Saat wafat Abu Thalib masuk Islam, didoakan oleh Nabi. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, Muhammad. Tapi walakinnallaha yahdi may yasha. Karena pemberi hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada suami kita belum sholat, ya kita dakwahi, kita berusaha, kita mengingatkan, kita menyampaikan. Tapi ingat bahwa hidayah bukan hak kita. Hak kita hanya menyampaikan. Teruslah keluar menyampaikan sampai kita mati menyampaikan. Ya, seperti seorang kiai di Banyuwangi lagi baca Quran, lagi ceramah seperti ini, dia sedang membaca apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah tutup hidupnya di majlis. Langsung tengkurap, plek, meninggal. Coba bayangkan. Karena hidupnya adalah menghidup-hidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehidupan yang lebih indah di muka bumi ini kecuali orang yang menghidup-hidupkan agama Allah. Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Hidup-hidupkanlah Muhammadiyah ini. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Ya, jadi Masya Allah, kalau kita lihat ustadz-ustadz kita, jenengan kalau pergi ke Medan, ya Medan itu bukan kota Medan Pak, bukan kota Medan. Tapi sebelum masuk kota Medan, nanti masuk ke hutan belantara, bukan hutan seperti kita ini Pak. Jenengan pernah melihat monyet sebesar saya, setinggi ini? Pernah lihat? Duduk di tengah jalan bersama anak-anaknya. Kita klason pakai motor, dia wanteng ya. Ayo bayangkan, hutan belantara Pak. Singa sebesar ini. Nah, kalau orang-orang Muhammadiyah, dai Muhammadiyah, baik Medan, Sumatera Barat, Jambi, masuk ke pelosok, ke satu kampung ke kampung lainnya, itu bisa berjarak 1 minggu perjalanan kaki. Coba, gimana tuh? Pulang-pulang bisa tidak pulang.
Ada yang kena penyakit malaria, ada yang kena nyamuk mati, ada yang kena lintah mati. Coba keluar dari rumah berdakwah itu Pak, tantangannya adalah mati. Kalau saya dari rumah sampai sini pakai mobil, sampai dari depan sana pakai payung. Di sini sudah ada masjid yang bagus. Malu saya Pak sebenarnya. Malu dibandingkan ustadz-ustadz kita yang ustadz-ustadz kampung itu. Katanya ustadz kampung, tapi perjuangan mereka bukan kampungan. Bukan kampungan. Maka Nabi Muhammad, Allahumma Rabbus samawat, ya Allah penguasa langit dengan segala keteduhannya, wa ma adlalna zabadul ardina, penguasa bumi dengan segala isinya, wa ma aqlalna rabbus syayatin, penguasa semua setan dengan segala penyesatannya. Jadi kalau ada orang yang takut sama syaitan, lalu dia sudah dekat dengan Allah, maka tak perlu lagi takut sama syaitan. Jadi Nabi berdoa. Dan doa ini, kalau panjenengan pergi berkemah, membangun rumah, ya rumah yang baru gitu ya, kebetulan beli tanah di mana gitu, maka doalah dengan doa ini. Karena Nabi memakai doa ini ketika beliau menurunkan pasukannya dan mendirikan tenda di Khaybar pertama kali. Selesai bermunajat, Nabi Muhammad SAW mengatakan, majulah kata Nabi, maka bacalah dengan Bismillah. Pertanyaan saya Pak, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan surah Al-Fatihah ya. Bismillah itu dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalimat itu kalimat yang tidak sempurna sebenarnya. Mestinya begini, saya pernah sampaikan di Masjid Jazuli. Saya pergi ke pasar dengan mobil yang bagus dan cantik. Ya, dengan mobil yang bagus dan cantik, itulah dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tapi kalimat awalnya tidak ada. Saya pergi ke pasar dengan mobil yang bagus dan cantik. Kenapa Allah hanya bilang dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang? Lalu siapa pelakunya? Lalu apa yang dia kerjakan? Kalimat itu menjadi belum sempurna. Kenapa Allah buka seperti itu? Supaya kita menyisipkan di awal, saya minum airmu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan boleh isi sendiri. Kata Allah, silahkan isi awalnya. Mau apa yang panjenengan kerjakan? Saya mau pergi mengaji dengan nama Allah. Saya mau pergi ke kantor dengan nama Allah. Saya mau menikah dengan nama Allah. Boleh diletakkan di awal, namanya lil ilsok, artinya menempelkan Allah di semua amal kita. Kalau Allah sudah kita tempelkan di semua amal kita, maka Allah akan meriayahi kita. Allah akan menjaga kita. Boleh di awal atau letakkan terakhir. Dengan nama Allah aku menikahimu dengan bismillah. Judul buku ya. Jadi boleh terakhir. Kalau kita letakkan terakhir, namanya litarkiz, untuk menfokuskan amal kita itu untuk apa. Nah, Nabi mengatakan mulailah dengan bismillah. Ya, jadi itu perang Khaybar ini Masya Allah Pak, mengajarkan kita tentang lebih dekat dengan Allah, melibatkan Allah dari semua pekerjaan kita,
kehati-hatian kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengatakan yang buruk kecuali kebaikan, tidak beramal kecuali kebaikan. Anehnya Pak, kalau Nabi mau berperang, beliau biasanya datang di tempat itu malam hari. Nanti mulai perangnya kapan? Setelah subuh. Tapi kalau didengar azan di tempat itu, Nabi mau memerangi satu tempat gitu ya, didengar azan di tempat itu, maka Nabi tidak memperbolehkan perang. Tidak memperbolehkan perang, walaupun di negeri itu sebagian ada musuh kenabian. Tapi kalau tidak ada azan, maka setelah subuh itulah Nabi keluar. Seperti Muhammad Fatih, ya, menyerang setelah sholat subuh. Setelah Muhammad Fatih memimpin sholat subuh, maka orang-orang Yahudi baru keluar dari benteng mereka, bawa cangkul, bawa alat-alat pertanian. Mereka mau keluar, ternyata melihat pasukan kenabian. Nabi Muhammad sebanyak berapa? 1401 orang. Yang satu ini adalah Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, Allahu Akbar, harabat Khaybaru. Allah Maha Besar, hancurkanlah Khaybar. Hancurkanlah Khaybar. Jadi tetap Pak, berperang melawan musuh tetap tidak boleh tidak melibatkan Allah. Tetap Allahu Akbar. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kita benar-benar di atas kepenguasaan Allah. Jadi sama Pak, jangan mau melepas anaknya sekolah, melepas anaknya ke pesantren, melepas istrinya, melepas suaminya, mau kemana? Maka mulailah dengan takbir, Allahu Akbar. Lalu apa yang jenengan inginkan? Saya lepas anakku ini ya Allah ke pesantren. Saya baru paham, ternyata itulah yang diamalkan oleh bapak saya ketika nganterin ke Ponorogo. Allahu Akbar, saya masih kecil ketika itu, tamat SD lah. Beliau mengungkapkan. Lalu kata Nabi, inna idza nazalna bi sahatin qaumin fasa as-sabahu munzirin. Bila kami tiba di halaman satu kaum, pagi harinya orang-orang telah diberi peringatan akan mengalami nasib yang buruk. Artinya tetap didakwahi terlebih dahulu sebelum diperangi. Ibnu Sa'ad berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa panji, bendera Pak, bendera perang. Salah satunya diberikan kepada Abu Bakar Siddiq, salah satunya diberikan kepada Umar bin Khattab. Ternyata benteng ini tidak bisa ditaklukkan. Lalu apa kata Nabi? Besok saya akan memberikan panji ini kepada orang yang dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sedikit awal dari perang Khaybar. Karena perang Khaybar ini maknawiyahnya begitu dalam, makanya kita agak pelan-pelan sedikit sehingga kita bisa mengambil pelajaran lebih banyak dari perang Khaybar. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.